Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas atau men-share bagaimana tata cara pembuatan data profil dengan benar dan tepat. Oleh karena itu penting simak dan perhatikan video ini baik-baik. Hal yang pertama harus dilakukan, kalian menyalakan atau menghidupkan mode pesawat. Pastikan sebelum melakukan apapun mode pesawat terlebih dahulu. Kemudian di bagian aplikasi target, kalian klik info aplikasi, kemudian paksa berhenti. Untuk kuota latar belakang kalian nonaktifkan. Dan di bagian baterai kalian batasi, ya. Hal ini pun sama dilakukan kepada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, tahap berikutnya kita wipe data. Wipe data pada aplikasi target. Kita wipe, ya. Kita klik wipe, terus kalian pilih only. Ini saya sudah wipe sebelumnya dan ini adalah penjelasan secara singkatnya. Semua aplikasi target kalian wipe, ya. Kalian wipe datanya, termasuk Android System WebView kalian wipe. Kemudian GMS atau layanan Google Play kalian wipe juga, pilih yang only. Kemudian ada tracer atau pelacakan sistem, kalian wipe juga, ya. Semua yang sudah di filter kalian wipe. Pilihnya yang only, karena kalau kalian salah pencet atau pilih yang wall, itu akan menghapus seluruh data dari slot 1 sampai slot berikutnya, itu akan terhapus semua. Oleh karenanya hati-hati, pilih yang only. Oke. Kemudian kita hapus cache, ya. Cache aplikasi yang berjalan menggunakan eksekutor ataupun sejenisnya. Kemudian kalian keluar. Setelah itu hapus data Android. Di sini saya menggunakan Estimate sebagai penghapusan folder-folder yang lainnya. Atau kalian bisa juga menggunakan Mixplorer atau di filenya langsung. Oke, sudah dihapus data Androidnya. Kemudian kita bersihkan berkas sampah. Untuk membersihkan berkas sampah, saya menggunakan widget dari Estimate yang ini, ya. Apa fungsinya untuk membersihkan berkas sampah? Nah, sekarang kita coba lihat dulu dari awal. Klik widget. Di sini ada pencari berkas sampah, pembersih sistem, aplikasi, dan duplikat. Kita cukup mengaktifkan 4 ini saja. Ya. Tentunya hal ini penting karena Titanium Backup, apalagi membuat multiple profile, pastinya ada data-data duplikat. Oleh karenanya kita menggunakan widget dari Estimate ini. Nah, kita klik saja dan kita tunggu bekerja dengan sendirinya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita wipe user and sys data. Ini adalah widget daripada Titanium Backup. Jadi di dalam widget ini saya menggunakan filter by aplikasi sistem dan Google. Nah,
Kita hapus dulu sebagai contoh. Nah, pada Titanium Backup kita pilih Action, kemudian kita pilih Wipe Data for User and System Apps. Filter by-nya saya sudah membuat sebelumnya, yaitu aplikasi sistem dan juga aplikasi Google. Oke, sekarang kita lihat apa saja sih yang ada dalam widget ini. Kita buka Titanium Backup, kemudian menuju Backup dan Restore. Bagian klik filter ini, ini adalah aplikasi sistem dan yang lainnya yang saya hapus ya, atau kita hapus datanya. Lihat, perhatikan apa saja ya. Karena ini penting supaya nanti di profil slot kesekian dan berikutnya aplikasi data-data dari sistem dan Google ini tidak membawa sampah ya. Langsung saja kita klik Web User and Sys datanya. Nah, dia akan berproses wiping data. Kita tunggu sampai pemberitahuannya selesai, baru kita next ke tahap berikutnya. Karena bagi saya ini adalah penting. Yang dihapus datanya itu adalah data-data sistem dan sebagian data-data aplikasi yang berhubungan dengan Google. Oke, proses pembersihan sudah selesai dilakukan. Baru sekarang kita atur email dan lain-lainnya beserta device yang nanti kita pilih menggunakan device emulator ya. Oke. Kita checklist. Untuk bagian SIM operator saya tidak aktifkan. Kemudian kita random. Ini penting, perhatikan di bagian email saya biasa mengambil dari email generator. Kita akan pilih email yang berhubungan, yang tentunya valid ya. Oke, kita pilih email Samsung, lalu kita convert. Kenapa saya menggunakan email generator? Karena di sini ada penganalisisnya ya. Kita masukkan email dan analisa. Kita pilih email-email yang lainnya. Emailnya di blacklist itu akan mempengaruhi pada pendeteksian marketplace. Kemudian kita copy lagi email yang lainnya. Kita analisa dulu. Ini benar. Oke, kita salin dan pastekan di sini. Tempel. Di bagian Android ID, usahakan kita rubah ya. Rubah 2 huruf atau angka di sebelah kanan dan 2 huruf atau angka sebelah kiri. Karena yang menggunakan device emulator ini kan udah banyak. Kalau Android ID-nya sama semua, nah itu yang menjadi faktor penyebab terdeteksi oleh marketplace ya. Sama untuk bagian ini saya acak juga sedikit. Yang penting ada sesuatu yang dirubah.
Untuk Bluetooth MAC, WiFi MAC dan lain sebagainya tidak perlu. Untuk bagian mobile number, kalian masukkan saja nomor HP OTP kalian. Di sini contoh saya memasukkan kartu dari Smartfren. Ini tentunya akan memperkuat manipulasi kita untuk marketplace. Oke. Untuk SIM subscriber ID kalian biarkan, cukup di random saja. Dan bagian SIM card serial kalian edit, terus kalian masukkan nomor yang ini. Biasa di dalam kartu ada nomor yang panjang seperti ini. Nah, kalian masukkan. Jadi jangan main acak-acak aja ya. Karena kita tahu sendiri kan banyak yang menggunakan device simulator itu bukan 1-2 orang. Oleh karenanya kita harus berbeda dan masukkan sesuai apa yang diperintahkan. Sudah. SIM operator saya tidak aktifkan saja. Kemudian kita klik reboot ya. Bagian Android ID ini saya salin dan saya pastekan ke MySQL ID. Kalian cukup rubah saja aplikasi target kalian. Nah, ini kan sebelumnya dari slot ketiga, sekarang slot keempat, maka ID-nya juga harus kita rubah. Layanan Google Play jangan lupa kalian rubah. Kemudian si orange, si hijau, copy paste. D3 ya ujungnya, kita cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Karena ini multi profile itu riskan ya. Nah, ternyata Lazada belum. Facebook juga belum. Kita cek lagi. Oke. Untuk aplikasi target sudah kita rubah. Kemudian kita klik mobile faker. Tadi yang email kita pilih adalah email Samsung, makanya kita harus pilih device juga yang sesuai dengan emailnya. Kita klik apply, kemudian kita reboot. Saya biasanya selalu merestart ya HP-nya. Nah, sebelum merestart di slot sebelumnya akun sudah didaftarkan, makanya saya penting untuk merubah dulu tanggalnya dan bulan ya. Beserta jamnya juga saya rubah dulu. Nah. Kita hapus lagi data Android dan data yang lainnya. Kita reboot. Saya klik ulang di bagian mobile faker, apply, kemudian saya paste reboot atau soft reboot ya.
Kenapa dengan cara seperti itu? Karena biar apa yang tadi kita setting itu nancep ke sistem. Oke, sudah nyala. Kita tunggu. Setelah tadi kita atur di device emulator dan di mobile Faker, kita harus pastikan dulu apakah sudah sinkron atau belum. Yang tadi kita atur di bagian setelan. Ya, tadi kita pilih Android 8. Ya, modelnya sama dan versi Androidnya pun sama. Oke. Untuk bagian email tadi kita belakangnya 4878. Oke, sinkron juga ya. Kemudian kita cek di bagian dial. Email 4878. Oke, sinkron juga ya. Untuk bagian nomor seri ini karena kita tidak menggunakan serial number changer, jadi itu sebenarnya tidak jadi masalah. Kemudian kita cek ID iklannya sudah sinkron atau belum. Advertising ID 4E8. Kita cek. Oke. Nah, ketiga hal ini harus sinkron di bagian tentang ponsel, dial, dan juga ID iklannya pun sinkron. Nah, sekarang hal yang selalu saya lakukan sebelum saya daftar ke marketplace, saya selalu cek apakah benar sudah sinkron atau belum menggunakan aplikasi Facebook. Tadi nomor yang kita daftarkan 616. Nama bebas. Oke, sesuai, dia otomatis masuk sesuai apa yang kita masukkan di device emulator tadi. Kemudian kita klik bagian setelan atau bagian pengaturan. Kita klik kata sandi dan keamanan. Nah, ternyata sudah sinkron ya. Nah, baru setelah kita yakin sinkron apa yang sudah tadi kita atur, lanjut daftar Instagram. Karena saya menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk berbagai keperluan juga, ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Di Instagram juga kita bisa mengecek di bagian pengaturan dan aktivitas login apakah sudah benar terdeteksi HP-nya. Oke, terdeteksi menggunakan perangkat Samsung. Nah, kalau kalian belum sinkron ke bagian aplikasi Facebook, ada baiknya supaya selaras dulu. Nah, setelah ini baru saya menggunakan aplikasi WhatsApp.
Kemudian kita daftar. Lanjut Telegram. Selanjutnya daftar aplikasi si Orange. Ya, faktor kartu juga menjadi penting sih. Bagaimana kita sukses atau tidaknya check out. Dan kartu yang rekomend itu menurut saya sih adalah Indosat ya, ataupun Telkomsel. Itu worth it atau paling recommended di antara yang lain. Kemudian kita daftar Tokopedia ya. Oh iya, lupa lagi untuk bagian Tokopedia, dia harus sesuai ya tanggal sama jamnya. Ini kan belum saya rubah. Tadi saya sengaja dirubah dulu ke sebelum tanggal yang benarnya. Ya, itu untuk jadi faktor penting juga. Karena di slot 1 sudah pakai tanggal sekian, slot kedua tanggal sekian, maka kita ada baiknya sebelum merestart HP kita rubah dulu tanggal dan bulannya, baru kita benarkan lagi. Atau disebutnya itu GMT. Makanya kenapa hapus data Android, karena di sana itu ada file namanya itu OBB. File OBB itu yang ya menyimpan data tentang tanggal, jam dan bulan itu, tahun. Tokopedia sudah daftar, kita daftarkan juga Lazada. Saya gunakan Lazada ini sebenarnya penting gak penting ya, karena prioritas utama itu adalah si Orange. Bagi saya si Orange sama si hijau gitu. Ya, kalau ini digunakan untuk kegiatan optimasi marketplace ya, optimasi marketplace atau disebut juga full optimasi, atau dalam istilahnya FO ya, seperti itulah ya. Sudah didaftarkan semua aplikasi. Kalau Gojek itu hanya ya sekali-kali kalau ada voucher GoFood seperti itulah. Oke, jadi video ini harap diperhatikan dengan seksama dan diteliti kembali atau dikoreksi jika ada yang keliru. Jadi penting kalian perhatikan, email harus sesuai, harus sinkron, mobile faker harus sinkron, ID icon harus sinkron. Cek di bagian setelan ponsel, terus dial di bagian ID iklan cek juga ya, harus sinkron. Kemudian setelah itu sinkron, biar memastikan lebih lanjut sebelum login atau daftar ke aplikasi target ini, kalian pastikan dulu login atau daftar menggunakan Facebook, bisa juga pakai Instagram. Benar atau tidaknya perangkat kita itu sudah terdeteksi dengan baik. Karena kalau kemungkinan rapi, ini akan terdeteksi Samsung. Seperti apa yang kita atur di mobile faker tersebut. Oke, untuk tutorial kali ini kita sudah selesai tahap awal sampai akhir. Next,
Di tutorial berikutnya akan disampaikan juga bagaimana caranya pindah profile.